Halo Merah Biru semuanya, selamat malam, Assalamualaikum. Di tengah pasar kripto yang sedang bergejolak naik dan turun, juga ada yang berkeyakinan bahwasannya ini sedang fase bear market, ditambah lagi perang di Timur Tengah itu menyebabkan harga kripto sangat volatile. Kali ini ada berita yang sangat mengejutkan dan datang dari salah satu koin kripto pendatang baru, namanya Hyperliquid. Ini dia beritanya guys ya, judulnya pendiri Hyperliquid menolak untuk pendanaan dari luar ya. Aku akan bacain. Filosofi tanpa visi. Hyperliquid, Jeff Ryan ya pendirinya, menolak investasi sebesar 100 juta dolar dengan penilaian 1 miliar dolar, memilih untuk mempertahankan sikap nol investasi eksternal sambil mendanai operasional sendiri dan modal pribadi. Netralitas lebih penting daripada modal. Yan percaya bahwa menerima pendanaan berbasis ekuitas akan mengorbankan prinsip inti protokol, yaitu tanpa izin dan netral. Ia tidak yakin bahwa modal eksternal akan menambah nilai intrinsik bagi bursa tersebut. Kejutan bagi tim. Anggota tim internal merasa terkejut dengan keputusan ini. Setelah melakukan persiapan penggalangan dana yang cukup panjang, langkah ini semakin memperkuat komitmen Hyperliquid untuk membangun infrastruktur tanpa pengaruh dan kewajiban dari visi tradisional. Yang menurutku sikap dari pendiri Hyperliquid ini sangat keren ya. Jadi mereka itu berkomitmen untuk membangun infrastruktur dari Hyperliquid ini untuk lebih maju itu tanpa pendanaan dari luar. Jadi benar-benar mengandalkan modal sendiri atau profit dari perusahaan. Ini keren. Lalu apa yang akan terjadi terhadap Hyperliquid beserta price actionnya guys? Langsung saja aku akan masuk ke market dan analisa sama-sama bersama kamu terhadap koin ini guys. Yes, aku sudah masuk di marketnya Hyperliquid. Aku buka di time frame mingguan dulu. Di sini aku nggak akan terlalu banyak membaca technical analysis karena itu hanya berlaku untuk para trader. Ya, naik, turun, naik. Ya, resisten, support, resisten. Simple kan? Lalu belinya di support, jualnya di resisten. Support sudah tersentuh, walaupun belum sepenuhnya. Namun di sini buyer muncul banyak. Paus juga pada akumulasi karena Bitcoinnya juga ikut naik kembali dari 60.000 ke 70 ribuan. Kemudian pertanyaannya, apakah Hyperliquid mampu breakout ke atas? Jawabannya tergantung demand dan tergantung juga harga kripto keseluruhan. Salah satunya Bitcoin. Itu juga memicu reaksi pasar. Ya, namanya pasar kripto itu ada siklus, kemudian ada musim. Musim di mana para whale itu masuk, termasuk para retail ya, di mana arus masuk itu datang bersamaan, kemudian arus keluar datang bersamaan. Nah, Hyperliquid ini adalah pendatang baru, namun berhasil menjadi trendsetter di industri kripto, yaitu menawarkan DEX perpetual, sehingga bisa trading di DEX tanpa bursa terpusat, yaitu exchange. Sehingga ini menjadi trendsetter, kemudian banyak DEX-DEX lain pun mengikuti guys ya, jadi mereka juga tidak mau kalah. Salah satunya adalah koin Aster pun sama mengikuti jejaknya Hyperliquid. Hyperliquid ini walaupun baru tapi pausnya banyak, investor retail, kemudian paus, well, nah itu semua berkumpul di sini guys. Terlihat dari berita terakhir, ketika perang terjadi, apa yang dilakukan para whale yaitu mengamankan dana mereka di bursanya Hyperliquid. Itu artinya kepercayaan investor ini sangat tinggi terhadap koin ini guys. Sehingga sekarang aku mengajak kamu berpikir secara logika dan kesampingan dulu teknikal. Ketika suatu perusahaan ya dipercaya oleh para investor, kemudian baik itu para retail dan juga para whale. Ketika musim bull run itu datang, kira-kira akan meledak apa tidak? Kemungkinannya iya. Tapi itu bukan jaminan, ini hanya berpikir secara logika saja ya. Nah, setelah berpikir secara logika, barulah technical analysis dibutuhkan. Sebetulnya technical analysis itu hanya untuk para trader, terutama scalper ya, yang jangka pendek. Kalau para investor itu cara berpikirnya beda. Mereka itu invest di satu perusahaan, anggapannya seperti itu. Sedangkan trader, mereka itu mencari keuntungan jangka pendek ya. Turun, beli, naik, jual. Sekarang aku tanya kamu deh. Kamu beli salah satu aset kripto dengan modal 1 juta nih. Kemudian besoknya naik 20%, berarti kan untung 200.000 ya. Kira-kira kamu mau take profit atau mau hold? Jawabannya itu beda-beda guys, tidak semua orang berpikiran sama. Nah, sekarang kalau kamu misalkan menjadi seorang whale dengan modal 10 juta dolar, naik 20%, berarti kan untungnya 2 juta dolar.
Kira-kira kamu mau take profit atau mau hold? Jawabannya juga sama, itu beda-beda. Tapi kebanyakan para whale, itu kalau secara logika manusia, semua orang juga mau guys menginginkan portofolionya itu naik puluhan kali lipat. Nah, pada saat bull run yang akan datang, biasanya itu dimanfaatkan oleh para whale, juga para retail yang memang smart, untuk menunggu siklus berikutnya datang, yaitu di tahun 2028 ya. Kurang lebihnya di tahun itu sampai 2030 itu adalah siklus bull run yang berikutnya, menunggu halvingnya Bitcoin. Nah, barulah technical analysis dipakai guys. Kalau dari kacamata publik, ini semua holdernya hyperliquid yang dari fase awal tentunya ini sudah cuan guys, karena ini sudah jauh di atas harga listing dari 2,5 dolar ke 40 dolar. Tapi di sini karena banyaknya investor yang percaya, sehingga tidak semua orang ambil untung, banyak juga yang malah akumulasi untuk jangka panjang. Sehingga ini potensinya bagus untuk ke depan ya, jangka panjang. Kadang-kadang di kripto itu kita harus berpikir menggunakan logika guys. Namun logika juga bisa patah, tidak bisa digunakan secara umum. Jadi berpikir logika, tidak semua sektor kripto dari CoinMem, RWA itu tidak sekali berpikir. Ini hanya berpikir logika tentang satu perusahaan. Anggaplah satu aset kripto begitu. Nah, untuk aset-aset yang lain tentunya logikanya berbeda lagi guys. Barulah teknikal itu dipakai. Jadi teknikal itu adalah urutan terakhir sebetulnya. Sampai sini paham? Oke, good. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Tidak ada ajakan untuk jual beli suatu aset kripto. Aku hanya memberikan edukasi mengenai cara berpikir ya, logika terhadap suatu aset kripto berdasarkan fundamental. Kemudian yang terakhir adalah teknikal. Hanya itu saja. Terima kasih guys ke kamu yang udah subscribe, yang belum silahkan diklik agar tidak ketinggalan informasi berikutnya dari aku guys. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.